Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdiana, NPM 1820 06473, dari lokal 7A non reguler. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi makalah saya yang berjudul Politik Ekonomi Kerakyatan, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas final tes mata kuliah Ekonomi Politik, yang mana dosen pengampunya adalah Bapak M. Arsyad, SPDI, MAP. Baiklah, langsung saja pada materi. Definisi ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan atau ekonomi rakyat adalah sebuah sistem ekonomi diprakarsai oleh Muhammad Hatta, Bapak Ekonomi sekaligus proklamator kemerdekaan Indonesia. Di masa krisis moneter 1998 silam, ekonomi kerakyatan adalah sistem yang sangat dielokkan. Alasannya, di masa itu sistem ekonomi kerakyatan dianggap berhasil menyelamatkan UMKM dari bencana kemiskinan. Pengertian sistem ekonomi kerakyatan. Pengertian sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Sejak sebelum merdeka, ekonomi kerakyatan di Indonesia sudah diterapkan dan menjadi salah satu pilar perekonomian negara hingga sekarang. Prinsip ekonomi kemerdekaan di Indonesia. Secara garis besar, ekonomi berbasis kerakyatan di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 di pasal-pasal berikut. Pertama, Pasal 33 ayat 1 sampai 3 berisi prinsip bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan, penguasaan cabang produksi penting oleh negara, serta penggunaan kekayaan alam sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat. Pasal 27 ayat 2 tentang hak setiap warga negara Indonesia mendapat pekerjaan dan penghidupan layak. Pasal 34 yang menyebut pemerintah bertanggung jawab merawat fakir miskin dan anak-anak terlantar. Ciri-ciri sistem ekonomi kerakyatan. Di antaranya sistem ekonomi lainnya, sistem ekonomi rakyat adalah salah satu sistem yang karakteristiknya terunik. Ciri-ciri sistem kerakyatannya adalah terbuka. Setiap masyarakat punya hak dan akses sama terhadap sumber daya tersedia, berkelanjutan tanpa mengorbankan masa depan masyarakat dan lingkungan. Mekanisme pasar berkeadilan dengan persaingan sehat. Tujuan ekonomi rakyat. Beberapa tujuan ekonomi rakyat yaitu diantaranya: 1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi kemasyarakatan. Nomor 2. Memastikan kekayaan terbagi secara merata. 3. Menaikkan pendapatan masyarakat per kapita. 4. Mengurangi jumlah organisasi miskin dan anak terlantar. 5. Mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, pertama-tama secara mikro hingga masuk ke skala nasional. Contoh ekonomi kerakyatan di Indonesia. 1. Pendirian koperasi. Poin pertama contoh ekonomi rakyat adalah pendirian koperasi, yaitu badan usaha dengan keanggotaan minimal 9 orang. Dan pendataan dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh anggota. 2. Penguasaan sumber daya oleh BUMN. Penguasaan sumber daya negara oleh BUMN. Semakin besar kapasitas BUMN dalam mengelola kekayaan negara, akan semakin banyak pula pendapatan bisa dihasilkan oleh menunjang pembangunan. 3. Biaya pendidikan gratis. Mengupayakan pendidikan bisa dinikmati siapa saja tanpa memandang status ekonomi. 4. Bantuan pendanaan UMKM. 5. Crowdfunding. Poin terakhir adalah contoh ekonomi rakyat adalah program crowdfunding, yaitu iuran banyak orang sekaligus untuk mendanai suatu proyek, baik sifatnya profit atau non-profit. Terima kasih. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya, atau pemaparan, lebih tepatnya pemaparan dari isi makalah saya. Akhir kata saya ucapkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.